untuk bisa kita saksikan dengan khidmat proses dari awal hingga akhir nanti, ijab kabul atau abdun nikah nanti. Terima kasih. Kepada Ustadz Slamet Thohirin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadrat al-Muhtaramin, para alim, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, izinkan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada kedua mempelai. Yang pertama kepada mempelai putra, saudara Mas Dr. Muhammad Taufik Reza. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala Anda sampai pada saat yang paling indah dalam hidup Anda. Saat yang paling bahagia dan saat yang paling mendebarkan. Dikatakan saat yang paling indah sebab mulai pagi ini cinta kalian tidak hanya berbentuk impian dan khayalan, tetapi sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Dikatakan saat yang paling bahagia sebab akhirnya Anda berhasil mendampingi wanita yang Anda cintai. Dan saat yang paling mendebarkan sebab mulai saat ini setelah akad nikah nanti Anda akan memikul amanah Allah untuk menjadi pemimpin keluarga. Saudara Mas Muhammad Taufik Reza, banyak orang mengatakan bahwa rumah tangga itu bagai naik bahtera. Ketika naik bahtera
tidak selamanya berjalan mulus dan lancar. Tetapi terkadang ada angin kencang, ombak yang besar, dan berbagai rintangan yang lain. Dan Anda adalah sebagai nahkodanya yang harus mampu mengendalikan bahtera itu agar tetap berjalan dengan baik. Maka disinilah fungsi iman dan takwa. Dengan iman dan takwa, dengan penuh bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, senantiasa mendekat kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Insya Allah kendala-kendala dalam rumah tangga kalian akan selalu mendapatkan solusi atau jalan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, saudaraku Mas Muhammad Taufik Reza, teguhkan landasan iman yang kuat. Tanamkan niat yang lurus dalam mendayung bahtera rumah tangga kalian. Kemudian yang kedua, perlakukan istri Anda dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang dan juga dengan kelembutan. Jangan sampai Anda perlakukan dia dengan sewenang-wenang. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengukur tinggi rendahnya martabat seorang laki-laki dari cara ia bergaul dengan istrinya. Sebagaimana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akraman nisa illa karim, wa ma ahanahunna illa la'im." Rawahul Hakim. Yang artinya tidak memuliakan wanita kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak merendahkan wanita kecuali laki-laki yang rendah pula. Oleh karena itu, jangan sekali-kali bersikap kasar kepadanya. Insya Allah hal ini akan membuat hubungan kalian langgeng dan penuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, sesibuk apapun Anda, luangkanlah waktu untuk bersenda gurau bersama dengan istri Anda, bercengkrama, karena hal itu adalah kebahagiaan bagi seorang istri. Hargailah istri Anda dengan mengajaknya bermusyawarah, mendiskusikan tentang permasalahan rumah tangga atau yang lainnya, karena hal itu akan membuat dirinya berharga di mata Anda. Dengarkanlah keluhannya, karena istrimu akan merasa bebannya berkurang dengan curhat kepada Anda, dan terutama dia tidak merasa sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian ajarkanlah ilmu agama kepadanya dan bantulah istrimu untuk menuntut ilmu agama, karena dengan memahami ilmu agama niscaya kehidupan rumah tangga kalian akan senantiasa harmonis dunia sampai akhirat. Kemudian nasihatilah istrimu dengan baik dan tidak mengungkit-ungkit kesalahannya, karena hal itu akan membuat rumah tangga kalian akan semakin bahagia. Kemudian menurut Al-Quran, ciri-ciri orang yang baik diantaranya adalah siap memberikan sesuatu yang dicintai, terutama memberi kepada suami atau istri sendiri. Sanggup menahan amarah, terutama marah kepada istri atau suami sendiri. Siap memaafkan orang lain, terutama memaafkan istri atau suami sendiri. Siap berbuat baik kepada orang lain, terutama berbuat baik kepada istri atau suami sendiri. Saudara Mas Muhammad Taufik Reza, berusahalah meniru Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bergaul dengan keluarganya, dalam suri tauladan kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, dan Aisyah istrinya pernah bercerita bagaimana Rasulullah memuliakannya. Di rumah, kata Aisyah, Rasulullah suka melayani keperluan istrinya, dan beliau selalu memanggil istrinya dengan gelar-gelar yang baik, seperti panggilan beliau kepada Aisyah, "Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan." Setelah Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, ada beberapa sahabat yang menemui Aisyah, memintanya
agar menceritakan perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sesaat tidak menjawab. Air matanya berderai. Kemudian dengan nafas panjang ia berkata, "Kana kullu amrihi ajaba." Semua perilakunya indah menakjubkan. Saudaraku Mas Muhammad Taufik Reza, izinkan saya juga akan memberikan nasihat kepada calon istri Anda, yakni Mbak Arina Khumaida. Saudari Mbak Arina Khumaida, seorang wanita jika sudah menikah, itu peluang masuk surganya sangat mudah, yaitu fokuslah mencari ridho suami. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Kemudian di dalam hadis yang lain, "Idza sallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari berbuat zina, dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Maka Mbak Arina Khumaida, jadilah wanita yang salihah yang menjadi dambaan suamimu. Bagaimana ciri wanita yang saleh itu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa khair? Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami tidak suka. Saudara Mas Muhammad Taufik Reza dan Mbak Arina Khumaida, demikianlah nasihat yang dapat saya sampaikan kepada kalian berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi kasih sayang dan membimbing kalian berdua sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan dikaruniai keturunan yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.